ada Kak Maria juga, dan ada Kak Jesslyn yang mengiring kita pada hari ini. Nah, mumpung masih pada semangat, kita nyanyi dulu yuk. Kak Jesslyn, mainkan musikmu. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang mari kita siapkan hati untuk memulai berdoa sebelum memulai kegiatan kami virtual. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 tangan tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai kegiatan kami virtual. Kami mohon hadirlah bersama kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh Kak Suster Evi. Kakak kasih waktu 5 detik untuk mengambil Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Sakeus ya. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lihat Yesus, lari-lari, panjat pohon, turun deh. Nah, adik-adik kan sudah siapkan Injilnya. Mari kita buka Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Kasus terulang sekali lagi ya. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi sendiri mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang menceritakan perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu diumpamakan dengan seorang yang menabur benih di tanah. Benih itu apa sih? Benih itu adalah bibit atau biji-bijian. Pasti di rumah adik-adik ada bibit atau biji-bijian. Nah, kasus di sini ada bibit kangkung. Mungkin adik-adik di rumah ada bibit sawi atau bibit pohon-pohon apa. Nah, itu adalah bibit tanaman. Nah, bibit ini kita ambil dan kita taburkan di dalam tanah. Setelah kita taburkan ini bibit di tanah, dia itu akan mengeluarkan tunas sendiri. Dan Kak Suster juga tidak tahu bagaimana proses dia bisa mengeluarkan tunas itu. Karena dalam Injil tadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tunas itu akan tumbuh dengan sendirinya dan orang tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah, hal kerajaan surga itu seumpama benih yang kita tabur di tanah ini. Dia semakin berbuah dan banyak daunnya, sehingga saatnya kita panen, kita bisa menikmati hasil. Adik-adik, benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Tuhan Yesus mau mengajarkan dalam perumpamaan ini kepada kita bahwa segala sesuatu akan berkembang sesuai prosesnya. Seperti contoh kita menanam ini, kita tanam nanti dia akan keluar tunas baru, perlahan-lahan batangnya, daunnya, dan nanti dia membesar, dan pada saatnya kita akan panen hasilnya. Yesus juga membimbing kita untuk memahami cara kerja Allah yang agung dan mulia itu. Kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat proses kerja Allah kepada kita. Kita hanya bisa menunggu dan menjalankan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Hidup kita ini butuh proses, jadi kita harus
berjalan sesuai proses. Nah, adik-adik, setelah ke suster tanam ini nanti dia butuh proses, nanti hasilnya seperti ini. Proses perkembangan ini nanti tumbuh seperti ini, semakin hari dia semakin besar, dan pada saatnya sudah besar kita akan panen dan akan berguna bagi sesama kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah penjelasan singkat dari Kak Suster tentang perumpamaan benih yang tumbuh. Nah, kita akan lanjutkan kegiatan kita, yaitu kreativitas yang dibawakan oleh Kak Vero. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Vero. Kak Vero identik dia dengan kreativitas. Tadi kakak suster sudah membuat apa tadi? Tentang bibit, ya, tentang perkembangan. Sekarang Kak Maria akan membuat kreativitas menanam kacang hijau. Nanti kita tanam, apakah akan tumbuh seperti yang Kak Suster bilang tadi ini ya, seperti ini. Jadi ada disiapkan, ada kapas, ini biji kacang hijau, ini tanah, boleh pakai tanah, ini air untuk media kapasnya tadi ya, dan plastik bekas. Nggak usah beli, minta mama harus beli yang baru, pasti bekas-bekas ini. Kakak Vero punya bekas beli es, nah Kakak Vero simpan. Sekarang mari kita buat media tanam dari kapas ya. Kapas kita rendam di air beberapa, kita taruh, terserah dari mau berapa ya, kalau bisa agak tebalan sedikit. Nih agak tebalan ya. Dan kira-kira agak tebal begini ya. Kita bikin lagi satu. Lagi biar agak tebal. Oke. Nah, kalau kakak suster tadi media tanamnya adalah tanah dengan biji kangkung ya, dengan bibit kangkung. Tadi kak suster ini harus dikasih ini dulu air supaya dia bisa tumbuh. Ini yang pakai tanah. Sekarang kita pakai kapas. Kapas kita berikan beberapa biji kacang hijau. Nanti adik-adik praktekkan ya. Minggu depan kalian bisa foto kreativitasnya ini sudah tumbuh sampai di mana ya. Jadi kacang hijaunya sudah tumbuh menjadi apa, seberapa tinggi. Nanti adik-adik foto, adik-adik kirimkan ke kakak-kakak pendamping supaya mendapat hadiah ya. Oke, selamat mencoba. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan doa umat ya. Untuk para biarawan dan biarawati di Keuskupan Denpasar. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati para biarawan dan biarawati agar selalu sehat dalam menjalankan tugas panggilan mereka, supaya mereka dapat membimbing kami menuju jalan yang Yesus kehendaki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk negara yang sedang berduka akibat virus corona. Ya Bapa, berkatilah negara kami, semoga virus corona ini cepat berakhir. Dan kami juga bermohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah para dokter dan seluruh tim medis yang sedang membantu menangani pasien virus corona. Semoga mereka diberikan kesabaran, kesehatan,
dan keikhlasan untuk menjalankan tugas kemanusiaan ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman sekami dimanapun mereka berada, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah teman-teman kami. Semoga mereka selalu sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan kami melalui virtual. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dalam doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas cintamu pada kami. Semoga melalui firman yang kami dengar pada sore hari ini, memampukan kami untuk menjadi seperti benih yang menghasilkan buah berlimpah dalam mewartakan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.